Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya kehilangan dua orang yang paling kamu cintai? Dunia terasa sunyi, bahkan ketika ribuan orang berada di sekitarmu, di tahun yang disebut Am al-Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dua penopang terbesar dalam hidupnya, Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta yang selalu menenangkannya, dan Abu Thalib, paman yang melindunginya dari kekejaman Quraisy. Malam-malam di Mekah terasa panjang. Doa beliau menembus langit-langit gelap, penuh harap dan keikhlasan. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kehinaanku di mata manusia. Selama Engkau tidak murka kepadaku, aku tak peduli apapun selain ridhomu. Sejak Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terbuka, kota Mekah terguncang oleh seruan tauhid. Kaum Quraisy, para penguasa dan penjaga berhala di Ka'bah, merasa kekuasaan dan perdagangan mereka terancam. Mereka menuduh Nabi SAW gila, penyair, penyihir, sementara para sahabat disiksa di bawah terik matahari. Bilal bin Rabah diseret di pasir panas sambil terus mengucap, Ahad, Ahad, Allah yang Esa. Quraisy bahkan memboikot Bani Hashim selama 3 tahun. Tak boleh berdagang, menikah, atau berinteraksi sosial. Banyak yang kelaparan, hanya bertahan dengan dedaunan kering. Namun, semakin ditekan, semakin kokoh keimanan mereka. Karena Islam membawa cahaya baru dalam kehidupan. Islam menghapus diskriminasi suku dan menolak pembunuhan bayi perempuan dan menyerukan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Ketika penindasan mencapai puncak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Tapi bagi beliau sendiri, ujian itu belum berakhir. Setelah wafatnya Abu Thalib, tak ada lagi pelindung duniawi. Maka Mekah menolak cahaya yang seharusnya menyelamatkan mereka. Dan langit pun mulai bersiap menurunkan hiburan dari Rob semesta alam. Suatu malam setelah peristiwa penolakan dakwah beliau di Taif, tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berlumur luka, tapi hatinya tetap lembut. Beliau berdoa dengan air mata di wajahnya, dan dari doa itu, malaikat Jibril turun menenangkan hatinya. Wahai Muhammad, Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Malam-malam setelah itu, beliau sering duduk di sekitar Ka'bah, menatap bintang-bintang yang berkilau di langit Mekah. Di bawah cahaya bulan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah berbicara dengan langit, memohon kekuatan, memohon bimbingan, hingga hatinya menjadi cahaya yang menembus kegelapan. Langit bersiap, malaikat bersujud menunggu perintah besar, karena sebentar lagi bumi akan menjadi saksi perjalanan paling agung dalam sejarah manusia. Di malam yang hening itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersandar di Masjidil Haram. Matanya perlahan terpejam. Suasana seakan membeku, bintang berhenti berkelip, dan angin pun seolah menahan napas. Dari kegelapan malam muncul 3 sosok cahaya. Mereka berdiri di samping beliau dan berbicara lembut. Siapakah dia? Dia adalah yang terbaik di antara mereka. Ambillah yang terbaik di antara mereka. Lalu mereka menghilang, meninggalkan keheningan yang dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, belum memahami sepenuhnya apa yang akan datang. Tapi malam itu, langit sudah membuka pintunya untuk seorang hamba yang dicintai Allah, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Nantikan episode selanjutnya, perjalanan malam dari Mekah ke langit, mukjizat Isra Mi'raj Rasulullah SAW. minal masjidil haram.